Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba belajar tentang PD eksak, yaitu salah satu teknik menyelesaikan persamaan diferensial linear tingkat 1 derajat 1. Sebelum kita bahas apa itu PD eksak, coba kita review sebentar terkait diferensial total. Jadi, misalkan di sini diberikan suatu fungsi x, y sama dengan c, di mana c adalah konstanta. Kemudian fx, y ini berarti suatu fungsi yang memuat dua variabel, yaitu x dan y, atau bisa kita katakan sebagai fungsi implisit. Kemudian untuk diferensial total dari f, x, y sama dengan c bisa kita tulis seperti ini. Jadi karena di sini terdiri dari dua variabel, maka yang pertama kita turunkan fungsi tersebut secara parsial terhadap x, kemudian dx ditambah turunan parsial terhadap y, do f do y, dy. Nah, kalau misalkan suatu fungsi ini terdiri dari tiga variabel, misalkan x, y, z, maka ya tinggal ditambah do f do z dz. Kemudian turunan dari c adalah 0. Bentuk ini coba kita perhatikan, hasil turunan parsial f terhadap x, do f do x kita misalkan m, yang do f do y kita misalkan n. Dan bentuk ini seperti bentuk umum dari persamaan diferensial linear tingkat 1 derajat 1 seperti yang diselesaikan menggunakan variabel terpisah, dengan homogen, dengan tidak homogen, dan sebagainya. Nah, kemudian coba kita perhatikan contoh di sini. Misalkan saya punya suatu fungsi seperti ini, jadi x kuadrat y ditambah y per x sama dengan 7. Kemudian kita tentukan diferensial totalnya dari ini, berarti kita turunkan secara parsial, kita cari do f do x nya. Misalkan ini f ya, jadi do f do x, berarti kita perhatikan yang x saja. Yang y bertindak sebagai koefisien, ya, yang nilainya konstan. Jadi yang kita perhatikan variabel x nya saja saat do f do x. Sehingga hasil turunannya yaitu 2xy dikurangi y per x kuadrat, ya. Karena turunan dari y per x terhadap x itu adalah min y per x kuadrat. Kemudian turunan dari 7 adalah 0. Nah, itu untuk yang do f do x. Kemudian kalau yang do f do y, berarti kita perhatikan variabel y-nya aja. Yang x kita anggap sebagai koefisien. Sehingga turunan dari f terhadap y, yaitu yang ini tinggal x kuadrat aja ya. Yang ini berarti tinggal 1 per x aja. Atau bisa kita tulis seperti ini. Jadi turunan parsial dari fungsi terhadap x, kita perhatikan x-nya saja. Kemudian turunan parsial dari f terhadap y, kita perhatikan y-nya saja sehingga hasilnya ini. Nah, ini tidak lain adalah bentuk umum dari persamaan diferensial linear tingkat 1 derajat 1. Oke, dari sini berarti coba kita perhatikan untuk suatu persamaan diferensial linear tingkat 1 derajat 1 yang bentuknya seperti ini, itu solusi yang kita harapkan itu adalah bentuknya seperti ini. Ya kan, seperti yang pada metode sebelumnya, yaitu variabel terpisah, PD homogen, tidak homogen juga seperti itu. Solusi akhirnya kita peroleh seperti ini, atau sama dengan C biasanya, karena memang tidak ada nilai ketentuan terkait x-nya berapa dan y-nya berapa, gitu ya. Nah, coba kita masuk ke PD eksak. Apa itu PD eksak? Jadi suatu PD, suatu persamaan diferensial linear tingkat 1 derajat 1, yang kalau dia kita perhatikan tidak bisa diselesaikan menggunakan metode variabel terpisah, mudah dipisahkan, kemudian PD homogen, PD tidak homogen misal, atau mungkin kalau diselesaikan pakai PD tidak homogen terlalu ribet, maka coba kita pakai metode yang lain. Nah, salah satunya yaitu PD eksak. Ciri-cirinya apa? Suatu persamaan diferensial bisa diselesaikan dengan metode PD eksak ini. Jadi kalau misalkan kita punya suatu persamaan diferensial bentuknya seperti ini, atau bisa dibentuk seperti ini tadi ya, m dx ditambah n dy sama dengan 0. Nah, dikatakan PD eksak ketika memenuhi kondisi do m do y sama dengan do n do x. Jadi saat m-nya ini, m bersesuaian dengan dx ya. Saat m ini kita turunkan secara parsial terhadap y, kemudian saat n ini bersesuaian dengan dy ya. Saat n ini kita turunkan secara parsial terhadap x, itu ternyata hasilnya sama. Ya, menghasilkan bentuk yang sama, maka ini bisa kita selesaikan menggunakan PD eksak. Caranya seperti apa? Ini ada dua cara sebenarnya. Kalau untuk yang PD eksak ada dua cara. Jadi nanti yang jelas yang ingin kita hasilkan adalah bentuknya seperti ini ya. Fx, y sama dengan c. Berarti kita tentukan fx, y nya dulu. Caranya yaitu, nah, seperti yang kita tahu tadi, untuk m itu tidak lain adalah do f do x. M adalah do f do x. Jadi cara yang pertama kita berangkat dari ini dulu, dari m dulu.
di mana M adalah 2F 2X, sehingga F-nya itu adalah integral dari M terhadap X. X di sini berarti pengintegralan dari integran ini, kita perhatikan X-nya aja. Kalau di dalamnya ada Y, kita anggap Y-nya sebagai koefisien atau bernilai konstan. Seperti itu. Kemudian jangan lupa ditambah GY. Nah, GY ini maksudnya apa? Karena ini yang kita integralkan terhadap X saja, maka perlu kita tambah GY. Gitu, fungsi dari Y. Dan yang ini akan kita cari dengan cara hasil dari pengintegralan ini ditambah GY, kita turunkan terhadap Y. Kita turunkan secara parsial terhadap Y. Nah, hasil turunan dari ini terhadap Y tadi, kita sama dengankan N. N dari soal, ya. Kita samakan dengan N, kemudian nanti kita dapatkan G aksen Y. Kenapa? Karena turunan dari Y terhadap Y ya G aksen Y ya. G aksen Y. Nah, dari situ kita peroleh GY-nya. Nah, untuk langkah yang kedua, itu kita berangkatnya dari N. Kalau tadi dari M, 2F 2X, sekarang coba berangkatnya dari N, 2F 2Y. Sehingga kita peroleh F-nya itu adalah integral dari N terhadap Y aja. Kalau di dalamnya terdapat X, kita anggap X-nya sebagai koefisien atau yang bernilai konstan. Kemudian jangan lupa ditambah Fx. Nah, bentuk Fx ini kita peroleh dengan cara F besar ini kita turunkan secara parsial terhadap X, dan hasilnya kita sama dengankan M dari soal. Nah, dari sini bisa kita peroleh F aksen X-nya. Nah, kemudian baru kita dapatkan Fx-nya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita masuk ke contoh. Jadi misalkan di sini diberikan suatu persamaan diferensial. Jadi Y aksen sama dengan min X min 2Y plus 5 per 2X plus Y min 4. Nah, ini saya ambil dari contoh persamaan diferensial tak homogen. Coba kita selesaikan pakai PD eksak. Kalau pada persamaan diferensial tak homogen, ini termasuk jenis yang pertama ya. Jadi ini masuk ke jenis yang A per P tidak sama dengan B per Q. Nah, itu kalau kita perhatikan caranya kan panjang. Nah, bagaimana kalau pakai PD eksak? Panjang juga atau tidak? Perlu kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk umum seperti ini. Kemudian coba kita cek dulu apakah ini memenuhi kondisi PD eksak atau tidak. Yaitu dengan cara M-nya kita turunkan secara parsial terhadap Y, kemudian N-nya kita turunkan secara parsial terhadap X. Nah, kita peroleh turunan ini M do Y-nya adalah 2. Kenapa? Karena yang kita perhatikan yang ada Y-nya saja. Yang ini X berarti 0, yang ini juga 0, sehingga hasilnya 2 saja. Kemudian yang N juga do N do X, berarti kita perhatikan yang ada X-nya, sehingga hasilnya 2. Yang ini 0, yang ini 0. Oke, kita lihat do M, do Y, dan do N, do X-nya sama. Sehingga PD ini memenuhi syarat dari PD eksak. Nah, baru bisa kita selesaikan menggunakan metode PD eksak. Cara yang pertama, coba kita berangkat dari M-nya ya. Jadi do F, do X sama dengan M. M-nya adalah ini, X plus 2Y min 5, sehingga F-nya itu sama dengan integral dari X plus 2Y min 5 dx. Berarti ini kita integralkan terhadap X-nya saja ya. Kemudian ditambah GY. Nah, hasilnya berarti setengah X kuadrat ditambah 2YX dikurangi 5X ditambah GY. Jadi yang ini bertindak sebagai konstanta ya. Sehingga diintegralkan terhadap X tinggal tulis X di sampingnya. Kita sesuai dengan ketentuan pengintegralan ya. Kemudian tinggal G yang belum kita ketahui. Jadi GY ini maksudnya adalah fungsi Y ya, yang di dalamnya ada Y-nya saja. Caranya berarti kita pakai yang N tadi. F yang sudah ketemu ini kita turunkan terhadap Y, kemudian kita sama dengankan N. Gini ya. Di soal N-nya seperti ini tadi. Yang ini kita turunkan terhadap Y, sehingga kita peroleh untuk X kuadrat per 2 kalau diturunkan terhadap Y hasilnya 0. Kemudian 2YX diturunkan terhadap Y berarti tinggal 2X. Kemudian min 5X diturunkan terhadap Y hasilnya 0. Kemudian GY diturunkan terhadap Y ya G aksen Y ya. Kita sama dengankan ini. Kemudian kita peroleh G aksen Y-nya adalah Y min 4. Kenapa? Karena 2X dan 2X di sini saling menghabiskan. Sehingga dari sini kita peroleh GY-nya dengan cara mengintegralkan Y min 4 terhadap Y. Gitu. Jadi karena yang dicari GY ya. Jadi di sini DY gitu ya. Nah, kemudian hasil integralnya yaitu setengah Y kuadrat dikurangi 4Y. Nah, jadi
solusi dari persamaan diferensial yang dimaksud adalah X kuadrat per 2 ditambah 2YX dikurangi 5X ditambah GY-nya ini, Y kuadrat per 2 min 4Y. Nah, ini untuk cara yang pertama, solusinya adalah ini. Nah, untuk cara yang kedua, coba kita berangkat dari N, harusnya hasilnya sama, nanti coba kita cek ya. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu kita berangkat dari N-nya, jadi do F do Y sama dengan 2X plus Y min 4, sehingga kita peroleh F-nya, yaitu integral dari 2X plus Y min 4. Nah, dari sini berarti kita peroleh hasil integralnya yaitu 2XY ditambah setengah Y kuadrat dikurangi 4Y. Kemudian jangan lupa ditambah fx. Jadi kebalikannya ya, kalau berangkatnya dari M, do f do x berarti ditambah gy. Tapi kalau berangkatnya dari N, do f do y, di akhirnya ditambah f. Kemudian dari hasil ini kita turunkan terhadap x dan kita sama dengankan M. Nah, sehingga hasil turunan ini terhadap x yaitu 2y. Yang ini 0 ditambah f aksen x sama dengan X plus 2Y min. Nah, dari sini 2Y dan 2Y nya saling menghabiskan sehingga kita peroleh F aksen X nya itu sama dengan X min 5. Nah, berarti kita peroleh Fx nya, jadi integral dari X min 5 ya, sehingga kita peroleh setengah X kuadrat min 5X. Jadi, solusi dari persamaan diferensialnya yaitu Fx. Jadi, solusi dari persamaan diferensialnya yaitu ini, F ya. Jadi ini F kan? 2xy plus setengah y kuadrat min 4y ditambah fx-nya adalah ini, setengah x kuadrat min 5x. Dan bentuk ini sama seperti saat menggunakan cara yang pertama tadi. Jadi kalau untuk penyelesaiannya boleh berangkat dari mana saja ya, boleh pakai cara yang pertama tadi atau sekarang pakai cara yang kedua ini melalui N. Jadi pada intinya kedua cara ini sama, jadi tinggal dipakai salah satu aja. Nah, untuk selanjutnya ada cara lain, jadi ini bukan termasuk metode yang PD eksak ya, cuma cara lain untuk menyelesaikan dari suatu persamaan diferensial linear tingkat 1 derajat 1. Nah, ini saya tunjukkan cara yang ketiganya. Jadi dari persamaan diferensial yang tadi yang bisa kita selesaikan dengan PD tidak homogen, kemudian bisa kita selesaikan juga dengan PD eksak. Ternyata ada cara lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Coba kita perhatikan di sini. Ini bentuk umumnya, ya. Kemudian coba kita pisah jadi seperti ini. Jadi untuk ini x min 5 kita buat sendiri ya, dx. Kemudian yang ini juga y min 4 dy. Jadi ini yang variabel y dengan variabel y, yang variabel x dengan variabel x. Nah, kecuali 5 dan 4 ini kan kalau gandengannya dengan dx ya langsung kita gandeng aja dengan dx ya. Kemudian 4 juga kita gandeng dengan dy. Kemudian untuk yang sisanya, jadi yang 2y dx dengan 2x dy, coba kita jadikan satu seperti ini. Kita perhatikan bentuk ini. Ini seperti suatu fungsi kalau diturunkan secara parsial terhadap x dx, hasilnya adalah 2y. Kalau diturunkan secara parsial terhadap y dy, hasilnya adalah 2x. Nah, ini seperti suatu bentuk yang tidak tidak terlalu sulit bisa kita tentukan. Seperti ini. Nah, jadi di sini 2yx, kalau kita cari diferensial totalnya di sini d2yx, artinya turun dari 2yx ya. Berarti turunan parsial terhadap x dx hasilnya adalah 2y ya. Kemudian turunan parsial dari ini terhadap y adalah 2x dy. Jadi bentuk ini itu sama dengan bentuk ini. Nah, kalau sudah, baru coba kita integralkan masing-masing. Jadi integral dari ini, integral dari ini, integral dari ini. Sama dengan C ya, karena integral dari 0 adalah. Nah, ini hasilnya adalah setengah x kuadrat min 5x. Ini integral dari y min 4 terhadap y itu setengah y kuadrat min 4y. Kemudian integral dari d 2yx adalah 2yx itu sendiri. Nah, bisa langsung ketemu seperti ini. Dan hasil ini sama dengan cara 1 dan cara 2. Cara 1, cara 2 kita gunakan yang PD eksak, konsep dari PD eksak. Nah, yang cara 3 ini adalah saya tunjukkan cara lainnya, bukan termasuk yang di dalam PD eksak ya. Cuma ternyata persamaan diferensial ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Dan hasilnya sama. Oke, demikian untuk penjelasan dari PD eksak ya, salah satu metode penyelesaian persamaan diferensial linear tingkat 1 derajat 1. Nah, untuk video berikutnya akan dijelaskan terkait PD tidak eksak. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.